Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sana semua sebataan di seluruh penjuru Indonesia. Hari ini saya akan membuat video tentang kasus yang teman-teman sudah lihat di akun media sosial saya di Facebook maupun Instagram, kasus terkait Omah Turtle Aka Slamet Wiryo Aka Utoro Putro. Saya akan jelaskan detail permasalahannya, dan juga ini juga akan menjawab di video ini juga akan menjawab pertanyaan teman-teman kenapa mau dititipkan di Omah Turtle padahal tidak pernah ketemu. Hari ini saya akan jawab semuanya. Hal ini saya lakukan karena pegang teguh pada prinsip kejahatan akan terus terjadi dan akan merajalela apabila banyak orang baik yang diam atau bahkan tidak mau tahu. Video ini juga saya berikan penjelasan. Banyak teman-teman yang menanyakan kenapa mau menitipkan kura-kura di Omah Turtle. Oke, ketika bikin vlog ini teman-teman bisa lihat tujuannya adalah mengedukasi teman-teman buat breeding kura-kura ya. Dan ternyata pada suatu ketika Omah Turtle ada WA saya mengatakan ucapan terima kasih. Saya tidak tahu kenapa dia terima kasih sama saya. Biasanya kalau ada yang terima kasih itu terkait berhasil breeding, berhasil menetaskan telur. Ya, hari ini yang ini si Omah Turtle memberikan pesan sama saya bahwasanya awalnya dia adalah gamer, namun setelah lihat video saya jadi ingin main kura-kura, ingin breeding kura-kura, dan bisa meninggalkan hobi gamernya. Saya bilang ya alhamdulillah ya, akhirnya ada manfaat dari video yang saya buat. Itu awal pertama kali chat dengan Omah Turtle. Oke, selanjutnya teman-teman sudah bisa lihat di video ini Omah Turtle dari awal tadi ucapan terima kasih ngirim saya kura-kura gratis. Ini juga tujuan saya bikin video ini juga karena sempat saya rekomendasikan si Omah Turtle. Hari ini juga harus saya klarifikasi terkait rekomendasi tersebut. Karena saya rekomendasi YouTube, saya juga harus klarifikasi lagi di YouTube. Dia memberikan saya kura-kura yaitu Unipilis. Kura-kuranya masih ya sampai sekarang. Saya selalu jaga kalau sudah hibahan teman-teman, saya jaga di sini, mau sampai kapanpun saya jaga di sini. Saya sudah kemarin pesan saya tidak breeding Unipilis, jadi kok ini masih Unipilis ya gimana. Saya dulu aja saya sempat punya Unipilis juga saya jual, sudah tidak mau mas. Akhirnya ya dikirim ke saya pikir karena saat itu kirimnya dari Jogja, apa yang saya pikir nyangkut ya, karena di Jogja agak ketat. Ternyata dia lewat daerah lain dan nyampe ke saya. Itu sekitaran bulan April ya, jadi pilih itu misalnya ya kita bulan itu ini pilih itu dikirim ke saya, entah bulan April entah bulan Mei ya, sekitaran bulan-bulan itulah. Oke, itu lanjut. Itu komunikasi intens, juga sering video call ke saya, nanya-nanya segala macam, jenis-jenis segala macam ya. Akhirnya belajar online, banyak belajar masalah kura dengan saya ya, karena ada berapa kejadian tadi dari ngomong terima kasih dan juga sampai ke ngasih kura-kura gratis. Saya juga ngasih ilmu sama dia sesuai yang dia tanyakan. Bayarnya ada kejadian saya dapat orderan kura-kura, nominal transaksi saat itu sekitar 6 juta. Kura-kura itu untuk nyampe ke sini itu harus transit dulu ke Jogja. Nah saat itu nominal transaksi saya tidak punya uang segitu.
kalau saya main ke Jogja berarti saya harus ngelewatin teman-teman di Jogja ya. Artinya supaya tidak banyak sangkutan atau tidak banyak orang yang bermain, artinya yang ini kura-kura ini saya harus cari orang yang saya ajak partner dan posisinya di Jogja. Saat itu saya teringat sama Omah Turtle. Saya tanyakan, saya ada punya nominal transaksi seperti ini sekitar 6 juta, saya juga tidak punya dana ya, saya mau ajak kerja sama teman-teman lain, tapi ini kura-kura harus transit dulu ke Jogja, jadi kalau mau join bisa join transaksi ya, atau join partner bisnis ini. Akhirnya dia nyanggupin. Ya, saat itu saya hanya punya uang 1 juta, dia nyanggupin sekitaran 5 juta untuk ngambil kura-kura ini. Alhasil kura-kura yang kita join ini mati di ekspedisi ya. Ketika dibuka mati di ekspedisi, dan dari sellernya tidak lanjut, kita juga tidak bisa ganti rugi karena masalah bukan di seller tapi di ekspedisi. Awalnya perjalanan harusnya sekitar 1 hari atau 2 hari, paling lama ternyata molor sampai 5 hari. Akhirnya begitu unboxing sudah tewas. Artinya Omah Turtle mendapat kerugian sekitar 5 juta, saya dapat kerugian sekitar 1 juta. Pada hari itu dia dapat kepercayaan saya. Ini menjelaskan teman-teman kenapa saya percaya walaupun tidak pernah ketemu. Jadi karena kita sudah sama-sama rugi, ini sudah mendasari saya untuk percaya, apalagi kerugian dia lebih besar, percaya kalau artinya dia dapat kepercayaan saya. Oke, kita cerita berlanjut. Saat itu saya beli kura-kura dari Mas Boni, yaitu Castaneus sebanyak 4 ekor ya, 4 ekor indukan. Teman-teman bisa lihat gambar ini. Kura-kura ini teman-teman, storiesnya kenapa juga saya masih rasanya gimana. Ini kura-kura saya hobi dari 2015. Saat itu diposting Mas Boni, saat itu posting 1, ternyata saya kontak-kontak dia punya banyak, ada berapa ekor ya, 5 ekor. Dan saat itu saya masih jantan, dapat jantan Castaneus susah. Saya kontak dia untuk ngelepas kekasih ke saya, nggak dikasih teman-teman. Itu berlanjut, saya sering kontak sampai akhirnya saya kontak lagi di tahun 2000. Saya lihat postingannya itu dia mau jual itu sekitar akhir tahun 2009 atau awal tahunnya, saya lupa. Saya kontak, saya mau ngambil, tapi saat itu belum ada dana, jadi saya skip. Cuma sering saya tanyakan terus apakah masih ada, masih ada. Oke, ada dana, saya cicil juga sebanyak 2 kali dari total ambilan saya di Mas Boni, yaitu Castaneus, Pelesius Castaneus betina sebanyak 4 ekor. Karena dari Semarang, karena kura-kura saya biasanya nitip ke Klaten ya, di Mas Denny Haris. Dan di Mas Denny Haris sendiri saya punya RBL 1 dan juga Castaneus 1 betina. RBL itu saya dapat dari hibahan Mas Fuad Kebumen, dan Pelesius Castaneusnya saya dapat dari Mas Denny. Jadi di Klaten saya punya 2 ekor, dan di Mas Dani itu biasanya saya nitip kura-kura ke beliau dan juga minta bantu kirim ke sini. Jadi awalnya tidak di Omah Turtle, awalnya saya di Mas Dani. Dan tahun kemarin Mas Dani rutin mengungkipkan kura-kura saya. Tapi ini karena juga Mas Dani ada bilang mau ada pekerjaan di luar, saya juga harus cepat nyari orang buat bisa nitipin lagi, atau setidaknya bantu buat kirim ke sini. Akhirnya dari Semarang tadi Pelesius Castaneus dikirim ke Jogja. Oke, karena posisi kargo itu saya di Jogja, daripada kura saya mencar di mana-mana, ada di Klaten, ada di Jogja, saya minta dari Mas Denny buat ngirim kura-kura saya yang di Klaten ke Jogja ya. Artinya sekarang di Omah Turtle ada sekitar 5 Pelesius betina dan 1
RBN. Di Om Martoto sendiri dia sudah beli Pelisius jantan 1 ya, dan itu berjanji dikasih ke saya. Jadi ada 1 jantan 5 betina, cukup lah untuk project breeding kalau dia, dan itu dia ngomporin buat dijual ke dia. Saya nggak mau ya. Karena Pelisius sendiri Castaneus sudah jalan breedingnya di saya, dan itu huntingan dari 2015. Artinya emang benar-benar saya butuh banget. Saya punya 4 jantan betina, 4 jantan dan 3 betina di rumah. 1 betina propen yang dikerumuni oleh 3 jantan. Semuanya pada ke betina ini, makanya saya betul-betul butuh buat Castaneus betina. Makanya dapat 5 ekor betina saat itu sudah senang banget ya teman-teman, karena bisa jadi project breeding saya bisa bertambah besar. Oke, saat itu bulan Agustus saya ada sekitar sudah ada 5-6 ekor ya. Saat itu saya mau ngirim ke sini, saya bilang cukup lah untuk dikirim ke sini, tidak usah nunggu lama-lama. Walaupun saat itu pandemi masih tinggi ya, saya masih rada gimana kalau mau ngirim langsung ke sini. Hal itu ditambah lagi dengan konfirmasi si Om Martoto kalau istrinya kena COVID. Dapat info begitu, saya mau nyuruh orang buat ngurus kargo, ngambil di tempat dia tidak berani ya. Pertama saya juga harus melindungi si yang ngurus teman yang ngurus kargo ini, dan juga nanti daripada masalah tambah banyak kan. Jadi untuk kirim ke sini bulan Agustus saya pending. Lanjut, akhirnya di bulan Agustus juga saya dapat Penusta jantan dari Mas Effendi Boen, ukuran sekitaran 14-15 cm. Saat itu udah lumayan besar. Prediksi saya tahun depan sudah jadi induan ya. Pertama dibayar 2 kali teman-teman. Saya bukan orang yang luar biasa kemampuannya untuk ini. Alhamdulillah karena kenal lama, di Mas Effendi Boen pun ya mau ngasih cicilan untuk ngambil Penusta. Akhirnya di bulan Agustus, dalam pikir saya sekalian aja lah dari kargo yang di Om Martoto buat dikirim. Jadilah kirim lagi ke Om Martoto. Jadi sekarang komposisinya ada 1 Penusta, 1 RBN jantan, 1 Penusta, 1 RBN jantan, dan 5 Pelisius betina yang semuanya punya saya. Oke, bulan September mau dikirim, namun ternyata saya diinfo sama dia sering keluar kota, jadi terkendala buat kirim kadang. Karena itu kenapa juga saya percaya, karena saat video call, karena ini Om Martoto sering video call sama saya, posisinya lagi di Jepara sama Mas Joni, lalu juga sama Mas Abdi Jalal, jadi sering videoan ketemu sama teman-teman lain. Dan ini juga menambah kepercayaan saya, terkoneksi dengan teman-teman lain ya. Oke, bulan September berlewat, masuk ke bulan Oktober. Awal bulan Oktober saya WA, saya bilang uang sudah siap. Itu saya minta kura-kura dikirim, dan itu kura-kura bertambah lagi. Saya nambah lagi 1 Okadia jantan besar dari dari Surabaya, saya lupa. Dan satunya Jupe ukuran 10 cm jantan Okadia dari Hantu Laut. Jadi komposisinya 1 Penusta jantan, 2 Okadia jantan, 5 Pelisius betina, dan 1 RBN jantan. Oke. Belum juga konfirmasi, belum juga dikirim ya. Saya malah dapat lagi dari prediksi jantan Penusta dari Mas Abdi Jalal. Oke, dikirim lagi ke situ, jadi komposisinya sudah 2 Penusta jantan, lalu 2 Okadia jantan, 5 Pelisius betina, dan 1 RBN. Oke, sampai akhirnya sudah lumayan banyak, tak pikir nih ya, karena emang sudah pending dari bulan Agustus buat dikirim.
September, Oktober. Jadi saya bilang tolong dikirim. Oke mas, walaupun dengan saya, dengan adik saya bisa. Konfirmasinya seperti itu.